Di sini kami kelompok 3 membuat sistem reservasi tiket bioskop. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Fitri Nurhayati dengan NIM 22110324. Lalu ada Intan Nur Latifah dengan NIM 22110337. Lalu ada Marsha Nabila dengan NIM 22110630. Lalu ada Naida Putri dengan NIM 22110054. Lalu ada Frilia Embun dengan NIM 22110639. Deskripsi sistem. Jadi, sistem reservasi tiket bioskop ini merupakan sebuah platform digital yang tujuannya itu untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam pemesanan tiket bioskop atau tiket film secara online dengan cara yang lebih efisien dan nyaman bagi pelanggan. Sistem ini juga membantu manajemen bioskop untuk mengelola jadwal film, pemesanan tiket, dan ketersediaan kursi. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah yang ingin diselesaikan. Yang pertama-tama, yang sering terjadi, pelanggan sering kesulitan mendapatkan tiket karena antrian di loketnya panjang, sehingga dapat menghabiskan waktu serta mengurangi kenyamanan. Terus yang kedua ada proses manual dalam mengecekkan ketersediaan kursi yang dapat memakan waktu sehingga kurangnya efisien. Terus yang ketiga ada pelanggan kesulitan dalam mendapatkan informasi jadwal tiket dan ketersediaan kursi. Terus yang terakhir, pembayaran tiket secara manual yang dapat dilakukan di loket rentan akan kesalahan dan kurangnya efisien. Sekian dari saya. Saya Marsha Nabila Lestari Dewi dengan NIM 22110630. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan sistem reservasi tiket bioskop. Di dalam kebutuhan sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu adanya kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional ini terdiri dari pertama, yaitu pelanggan dapat melihat jadwal film. Kedua, pelanggan dapat memilih film, jadwal film, dan juga kursi yang tersedia. Yang ketiga yaitu pelanggan dapat melakukan pembayaran tiket secara online melalui kartu kredit, e-wallet, dan transfer bank. Dan yang keempat yaitu sistem akan mengirimkan tiket elektronik atau e-tiket ke pelanggan setelah pembayaran berhasil yang nantinya dapat dicetak di bioskop secara fisik. Yang kedua yaitu ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini terdiri dari sistem harus responsif dan dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile. Yang kedua yaitu sistem harus memiliki keamanan untuk melindungi data pelanggan dan juga transaksi pembayaran. Di dalam sebuah sistem reservasi tiket bioskop ini terdapat asumsi serta batasannya juga. Asumsinya ini terdiri dari pertama, pengguna memiliki akses internet yang stabil untuk menggunakan sebuah sistem. Yang kedua yaitu bioskop memiliki sistem manajemen yang terintegrasi untuk mengelola jadwal dan pemesanan. Batasannya yaitu sistem hanya dapat digunakan untuk film yang ditayangkan di bioskop yang terdaftar dalam sebuah sistem. Yang kedua yaitu sistem tidak bertanggung jawab atas kesalahan pembayaran yang disebabkan oleh pengguna atau penyedia layanan pembayaran. Ya, baik, di sini saya Fitri Nurhayati dengan NIM 22110324. Di sini saya yang membuat use case diagram untuk sistem reservasi tiket bioskop. Dan di sini saya akan menjelaskan use case diagramnya. Di use case sistem reservasi tiket bioskop ini ada dua aktor, yaitu customer dan admin. Customer itu bisa registrasi,
Lalu customer bisa login, lalu melihat film, memesan tiket, melihat riwayat pemesanan, dan melihat riwayat transaksi. Untuk mengakses melihat film, memesan tiket, melihat riwayat pemesanan, dan melihat riwayat transaksi, customer ini harus login terlebih dahulu. Dan di login itu sudah ada username, password, dan email yang harus diisi. Lalu admin, admin juga sama, admin harus login terlebih dahulu. Lalu admin baru bisa untuk mengolah film, melihat dan membuat laporan. Adapun use case turunannya ataupun subsistem use case-nya ini seperti ada subsistem registrasi. Di sini aktornya hanya satu, yaitu customer. Customer ini bisa mengisi nama, alamat, email, username, dan password. Lalu ada subsistem melihat film. Di sini aktornya customer hanya satu. Di melihat film ini, customer bisa melihat detail film dan jadwal film. Di detail film itu sudah termasuk sinopsis film, genre film, rating film, dan durasi film. Lalu untuk jadwal film sendiri, itu sudah ada hari dan tanggal tayang, jam tayang, dan tempat tayang. Lalu ada subsistem memesan tiket atau pemesanan. Di sini aktornya satu, yaitu customer. Di sini customer bisa memilih film dan customer juga harus memilih jadwal film. Lalu customer bisa pilih kursi. Lalu customer bisa melakukan pembayaran. Di sini customer bisa memilih untuk melakukan pembayaran, yaitu menggunakan transfer bank, e-wallet, ataupun menggunakan kartu kredit. Lalu customer mendapat etiket. Ya, yang terakhir ada subsistem admin. Di sini tentu saja aktornya ada admin. Admin bisa mengelola film. Di mengelola film ini, admin bisa menambah film, mengedit film, ataupun menghapus film. Lalu melihat dan membuat laporan. Di melihat dan membuat laporan ini, admin bisa melakukan melihat laporan penjualan, laporan transaksi, ataupun membuat laporan bulanan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang class diagram pada sistem reservasi tiket bioskop. Di sini kita punya 5 kelas. Yang pertama itu ada kelas customer, film, admin, pemesanan, dan juga tiket. Yang pertama di sini customer terhubung ke kelas film karena customer bisa untuk memilih dan juga melihat film. Lalu setelah customer melihat dan juga memilih film, ini akan tersambung ke kelas pemesanan, terjadi pemesanan, dan setelah dilakukan pemesanan film, customer akan mendapatkan tiket. Maka ini langsung terhubung ke kelas tiket. Lalu di sini ada kelas admin yang terhubung ke pemesanan dan juga film. Admin dapat untuk melihat film. Di sini bisa mengedit untuk jadwal, harga, judul, dan lain-lainnya. Lalu pemesanan juga di sini admin bisa untuk melihat pemesanan yang terjadi pada reservasi tiket bioskop tersebut ya. Jadi itu untuk kelas diagramnya. Terima kasih banyak. Di sini ada sekuen diagram customer yang dimana dua sistem ini memiliki satu aktor yaitu customer. Di sini customer akan melakukan login yang dimana dia akan memasukkan username serta password ke dalam sebuah sistem. Sebuah sistem ini nantinya akan memasukkan data customer ke sebuah database dan database akan melakukan validasi data. Apabila username dan password yang dimasukkan oleh customer salah, maka database akan memberi pemberitahuan kepada sebuah sistem bahwa username dan password salah dan sistem tersebut akan memberi pemberitahuan kepada customer bahwa username dan password yang dimasukkan oleh customer ini salah. Namun apabila username dan password yang dimasukkan oleh customer ini benar, maka akan menampilkan halaman dashboard. Setelah di halaman dashboard, customer dapat memilih atau melihat detail film. Apabila customer akan
memilih sebuah film, maka sebuah sistem akan masuk ke bagian pemesanan, lalu akan menyimpan data pesanannya di sebuah sistem. Nah, sistem ini akan menampilkan detail pesanannya kepada customer. Setelah menampilkan detail pesanan, maka customer akan melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran secara e-wallet, transfer bank, dan lain-lain. Lalu sistem akan menyimpan data transaksi pembayarannya. Setelah disimpan, maka sistem akan menampilkan sebuah etiket yang nantinya dapat dicetak di bioskop. Setelah menampilkan etiket, lalu sebuah sistem dapat menampilkan kepada customer sebuah notifikasi pembayaran telah berhasil beserta bukti pembayarannya serta barcode tiket film yang nantinya dapat dicetak di bioskop. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sekuen diagram di bagian admin. Di sini admin melakukan login, terus login controller akan memvalidasi data. Terus jika login berhasil, admin langsung masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada tapi tampilan film, terus transaksi, dan laporan. Nah, si admin jika ingin menambahkan, mengedit, atau menghapus film di bagian film. Nah, di bagian film ini, jika admin ingin menambahkan atau menghapus film, tinggal diedit, terus si sistem akan memvalidasi data. Jika benar, si sistem akan mengirim ke database untuk disimpan, terus kembali lagi ke sistem untuk mengupdate hasil film. Terus si sistem akan mengirim pesan berhasil dan hasil update ke admin. Terus jika admin ingin melihat transaksi, ke bagian transaksi dan melihat data-data transaksi. Terus jika admin ingin melihat laporan, ke bagian laporan dan melihat laporan penjualan dan membuat laporan bulanan. Terus jika admin ingin mencetak laporan, si sistem akan mencetak laporan, terus mengirim hasil laporan berupa PDF ke admin. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram customer. Nah, pertama-tama itu customer itu bisa disebut juga pelanggan. Jadi pertama-tama itu customer tuh akan membuka halaman website kan. Nanti itu sistem itu akan menampilkan halaman website. Setelah itu baru pelanggan itu akan melakukan registrasi. Tapi sebelum registrasi itu pelanggan sebelumnya punya akun atau tidak. Kalau misalnya pelanggan itu punya akun, berarti langsung menampilkan login. Kalau misalnya enggak, itu disuruh melakukan registrasi, nanti baru memasukkan nama, alamat, email, username, dan password. Nah, kalau misalnya registrasinya gagal itu, nanti pelanggan itu diminta untuk mengulangi proses. Kalau misalnya registrasinya berhasil, nanti sistem itu akan menampilkan login, terus nanti pelanggan itu dapat melakukan login dan memasukkan data seperti username, password, dan email. Setelah itu nanti sistem akan melakukan validasi. Kalau misalnya gagal nih ya, misalnya pas loginnya tuh, nanti tuh pelanggan akan diminta mencoba kembali. Setelah login berhasil, nanti pelanggan dapat melihat jadwal film yang tersedia. Pelanggan dapat memilih film dan jadwal yang diinginkan, dan sistem akan menampilkan kursi yang tersedia. Dan pelanggan memilih kursi dan mau memilih metode pembayarannya, mau secara pakai kartu kredit, transfer, bank, atau e-wallet.
Nanti setelah itu kalau misalnya sudah memilih metode pembayaran, nanti sistem akan memproses pembayaran. Jika pembayaran gagal, maka pelanggan itu perlu mengulangi proses. Jika pembayaran berhasil, nanti sistem itu akan mengirimkan tiket elektronik kepada pelanggan. Dan nanti pelanggan itu dapat melihat riwayat pemesanan dan riwayat transaksi. Tentang activity diagram adminnya. Kalau untuk yang admin tuh nanti admin tuh memulai dengan login dengan sistem menggunakan username, email, dan password. Nanti sistem itu akan memvalidasi apakah login itu berhasil atau tidak. Kalau misalnya tidak berhasil, berarti nanti admin tuh akan diminta untuk mengulangi proses. Kalau misalnya berhasil itu, nanti admin itu akan masuk ke menu dashboard untuk mengelola data film, termasuk kayak seperti menambah, mengedit, dan menghapus film. Terus nanti perubahan data akan disimpan setelah diproses oleh sistem. Dan admin dapat memilih menu untuk melihat laporan penjualan dan transaksi. Untuk membuat laporan, sistem akan memproses data dan menghasilkan laporan bulanan. Terus laporan ini kemudian akan ditampilkan kepada admin, jadi nanti admin tuh bisa melihat laporan bulanannya. Setelah itu nanti admin pun akan menerima hasil laporannya.